Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Istiralda Hairunisa, dengan NIM 2082000016 dan teman saya Ike Putri Islamia dengan NIM 2082000002. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Kedah Course. Nah, Kedah Course ini adalah singkatan dari nama kami, yaitu Kedah, Ike dan Alda. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Karena rendahnya motivasi dan kesadaran para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah saja, maka dari itu perlu suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah memahami pelajaran. Dengan hal seperti itu, harapannya dapat meningkatkan motivasi para siswa dalam belajar dan mendapatkan hasil maksimal dalam dunia pendidikan. Adapun visi dan misi usaha kami adalah yang pertama, visi menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Adapun misi dari kami yaitu merancang nilai tambahan kegiatan belajar mengajar dengan mengadakan training, motivasi, dan spiritual dengan refreshing bersama. Dan yang kedua juga ada tujuan dari misi kami adalah memperkenalkan Kedah Course sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan menjadi solusi dalam memecahkan soal-soal matematika. Nah, masuk ke bagian metode pelaksanaan. A. Jenis usaha. Jenis usaha yang kami lakukan adalah penjualan jasa bimbel online mata pelajaran matematika pada jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA. Yang B, nama usaha kami adalah Kedah Course. C. Lokasi bimbel, Jalan Lintas Timur RT 02, Desa Bukit Baling, Kecamatan Senarnan, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Yang D. Persiapan usaha, menyebarkan brosur di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. E. Keuntungan. Yang pertama, jadwal bimbel disesuaikan dengan kesepakatan guru dan siswa sehingga manajemen waktu lebih efektif. Dan yang kedua, lebih banyak waktu luang dikarenakan bimbel ini dilaksanakan secara online. Adapun analisis resiko usaha kami, berikut merupakan hal-hal yang diperkirakan akan menjadi gangguan dalam pelaksanaan investasi. Yang pertama, kekurangan siswa pada bulan-bulan awal berdirinya Kedah Course kami ini, dan yang kedua, manajemen waktu yang organisasi yang seringkali pada jadwal yang sama dengan mengajar bimbel. Yang ketiga, tugas-tugas kuliah yang membuat pengerjaan soal kerap kali deadline. Dan yang B, antisipasi resiko usaha. Nah, dari yang kami resiko tadi, ada juga antisipasi dalam mengatasi resiko kami. Berikut merupakan cara untuk mengantisipasi berbagai hal risiko usaha yang telah disebutkan. Yang pertama, memaksimalkan pemasaran jauh sebelum lembaga bimbel didirikan dengan berbagai bauran promosi yang telah ditetapkan. Yang kedua, benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan yang ketiga, membuat jadwal bimbel dan jadwal organisasi lebih efektif agar tidak ada kegiatan dengan waktu yang sama. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Ika Islamia. Kepada Ika Putri Islamia, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, saya Ike Putri Islamia akan melanjutkan penjelasan dari Istiralda. C. Aspek keuangan. Nah, di sini kami mempunyai 3 kategori jenjang sekolah. Yang pertama yaitu SD, yang kedua SMP, dan yang ketiga SMA. Nah, untuk SD itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Satu kali pertemuannya 40.000 dikali 4 kali pertemuan per bulan itu jadi totalnya 160.000. Nah, untuk konsultasi PR atau soal itu 3.000 per soalnya. Misalkan 1 bulan
itu 10 soal jadi 30.000. Kemudian untuk kategori SMP itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Satu pertemuannya 60.000 dikali 4 pertemuan dalam 1 bulan yaitu 240.000. Nah, untuk konsultasi PR-nya itu 4.000 per soal. Jadi misalkan 1 bulan itu 15 soal, totalnya 60.000. Nah, kemudian untuk kategori SMA itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Satu pertemuannya 70.000 dikali 4 pertemuan per bulannya 280.000. Nah, untuk konsultasi PR-nya 5.000 per soal, misalkan 1 bulan 15 soal sama dengan 75.000 per bulan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan jadwal les online di Kedakors. Nah, di sini kita hanya membuka 3 hari les online, itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk Jumat itu kategori SD, Sabtu itu kategori SMP, dan Minggu itu kategori SMA. Nah, untuk Jumat dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas 4, dari jam 1 sampai jam 3 itu kelas 5, dan dari jam 3 sampai jam 5 itu kelas 6. Masing-masing lokal atau kelasnya itu 5 orang, jadi totalnya 15 orang untuk kategori SD. Kemudian di hari Sabtu itu untuk kategori SMP, dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas 7, dari jam 1 sampai jam 3 itu kelas 8, dan dari jam 3 sampai jam 5 itu kelas 9. Di sini kami juga membuka satu kelasnya 5 orang, jadi total kategori SMP itu 15 orang. Dan di hari Minggu untuk kategori SMA, dari jam 8 sampai jam 10 itu kelas 10, dari jam 1 sampai jam 3 itu kelas 11, dan dari jam 3 sampai jam 5 itu kelas 12. Itu juga masing-masing satu kelasnya 5 orang, jadi total kategori SMA itu 15 orang. Total keseluruhannya yaitu 45 orang siswa. Kemudian saya akan menjelaskan pemasukan dan pengeluaran les online di Kedakors. Nah, untuk pemasukan per bulannya itu dari SD 15 orang dikali biayanya 160.000, jadi totalnya 2.400.000. Untuk kategori SMP itu 15 orang dikali 240.000, itu totalnya 3.600.000. Nah, untuk kategori SMA 15 orang dikali 280.000, itu totalnya 4.200.000. Kemudian pemasukan tambahan. Itu kan yang tadi saya jelaskan tentang konsultasi PR. Nah, itu untuk pemasukan tambahan kami. Untuk kategori SD tadi kami misalkan 10 soal dalam 1 bulan dikali biayanya 3.000, jadi totalnya 30.000. Untuk kategori SMP itu 15 soal, jadi dikali biaya 4.000, totalnya 60.000. Kemudian untuk kategori SMA itu 15 soal dikali biayanya 5.000, jadi totalnya 75.000. Kemudian total keseluruhan pemasukan kami yaitu Rp10.365.000. Berikutnya pengeluaran. Dalam 1 bulan kami hanya mengeluarkan biaya untuk kuota internet untuk 2 orang pengajar ya. Jadi 1 orang pengajar itu 200.000. Nah, dikali 2 pengajar yaitu 400.000 per bulannya. Jadi total pengeluarannya yaitu 400.000. Kemudian laba per bulan. Laba per bulan itu total pemasukan dikurang total pengeluaran sama dengan hasil keuntungan. Jadi total pemasukan tadi kan Rp10.365.000 dikurang Rp400.000 sama dengan Rp9.965.000. Itu hasil keuntungannya. Kemudian D, target pasar. Jadi di sini target pasar kami yaitu siswa SD, SMP, dan SMA. Yang E, promotion.
Dalam pemasaran, menggunakan bauran promosi berupa pamflet-pamflet yang disebarkan melalui media sosial, yang mana kita ketahui sekarang bahwa perkembangan media sosial itu begitu pesat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, usaha ini sangat berpeluang untuk bersaing di dunia kewirausahaan. Dilihat dari produk yang ditawarkan, yaitu bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini untuk waktu yang cukup lama ke depannya. Usaha yang kami lakukan ini adalah penjualan jasa bimbel online mata pelajaran matematika pada jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali siswa yang kesulitan dan mengeluh pada pelajaran ini, karena matematika pelajaran yang sulit bagi mereka. Maka, bimbel ini kami buka karena rendahnya motivasi dan kesadaran para pelajar hanya mengandalkan waktu belajar di sekolah saja, maka kami akan membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan belajar apabila di sekolah kurang mengerti materi yang diajarkan oleh guru, agar menciptakan generasi muda yang cerdas, cermat, dan berkarakter. Baik, inilah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.